Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan model atom, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu membandingkan perkembangan teori atom mulai dari teori atom Dalton hingga teori mekanika gelombang. Di mana di sini ada dijelaskan peta konsep agar memudahkan kita memahami materi perkembangan model atom. Jadi, di sini menurut peta konsep, perkembangan model atom ini terdiri dari teori atom dan partikel penyusun atom yang akan kita pelajari ya. Jadi teori atom di sini ada teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Sedangkan pada partikel penyusun atom ini terdiri dari elektron yang berada di luar inti atom dan proton neutron yang berada di dalam inti atom. Sekiranya seperti ini yang akan kita pelajari. Sebelum mengetahui perkembangan model atom, ada baiknya kita mengetahui apa itu atom. Jadi menurut Demokritus, atom adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Misalnya ada di sini contohnya pelarutan gula. Artinya di sini gula itu berbentuk partikel. Partikel itu kalau semakin diaduk atau dipukul atau dihancurkan lebih halus lagi, maka akan ditemukan suatu partikel itu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Itulah yang disebutkan oleh Demokritus bahwa yang tidak dapat dibagi lagi itu adalah atom. Kalau dalam bahasa Yunaninya disebut atomos, jadi tidak dapat dibagi-bagi lagi. Setelah mengetahui atom, ini kita baru mengetahui tentang perkembangan teori atom. Ada 5. Yang pertama, teori atom Dalton. Gambarnya seperti ini. Kita ibaratkan dia sebagai bola pejal. Yang kedua, ini adalah teori atom Thomson. Di mana di sini bola pejalnya sudah bermuatan positif katanya, dan elektronnya yang bermuatan negatif itu tersebar di kulit-kulitnya. Jadi di sini seperti roti kismis atau onde-onde itu ya, bisa kita ibaratkan seperti itu. Yang ketiga, ini adalah teori atom Rutherford. Bentuknya seperti ini. Dia ibaratnya elektron ini mengelilingi inti atom ya. Sedangkan teori atom Bohr ini dia bentuknya seperti ini, terdiri dari kulit-kulit atom. Sedangkan yang kelima ini adalah teori mekanika gelombang atau teori mekanika kuantum. Bentuknya seperti ini, selalu ada inti atomnya, tetapi keberadaan elektronnya tidak dapat ditentukan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori atom Dalton. Menurut teori atom Dalton, semua benda ini tersusun atas atom. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Yang terakhir, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi.
sehingga atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini menurut teori atom Dalton. Teori atom Dalton memiliki beberapa kelemahan. Bisa nanti kalian lihat di modul yang ada saya bagikan, sehingga disempurnakan oleh teori atom Thomson, di mana di sini menurut Thomson atom itu berbentuk bola pejal yang bermuatan positif yang homogen. Elektronnya bermuatan negatif tersebar di dalamnya seperti taburan wijen di kue onde-onde. Ini juga memiliki kelemahan sehingga disempurnakan lagi oleh teori atom Rutherford. Ini gambarnya Rutherford. Menurutnya, atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Itu menurut teori atom Rutherford. Dia juga memiliki kelemahan sehingga disempurnakan oleh teori atom Bohr. Menurut teori atom Bohr, atom ini terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika dia berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Sedangkan jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Begitu kata atom Bohr. Atom Bohr juga memiliki kelemahan sehingga disempurnakan oleh teori mekanika kuantum yang sampai sekarang kita gunakan. Jadi, menurut teori mekanika kuantum, elektron dalam mengelilingi inti bergerak seperti gelombang. Karena ia bergerak seperti gelombang, sehingga kedudukan elektron tak tertentu. Tak tertentu di sini sehingga adanya suatu ketidakpastian. Letaknya itu tidak pasti, atau biasa sering disebut ketidakpastian Heisenberg. Suatu daerah ketika inti di sekitar inti itu di mana kebolehjadian ditemukannya elektron itu disebut dengan orbital elektron. Nah, jadi elektron itu tak tertentu di sekitar situ. Karena setiap teori ini memiliki kelemahan dan kelebihannya, maka lengkapilah tabel berikut ini untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai perkembangan model atom. Dikerjakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.